Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini kita akan review mobil drift paling laju di Indonesia atau ngedrift yang paling kencang, siapa lagi kalau bukan mobilnya Emmanuel Amandio, yaitu 180SX sama kayak mobil gua. Dan yang menarik, mobil ini dijual sama Mas Amandio, dan bagi kalian yang penasaran sama harganya, nanti di pertengahan video gua akan jelasin seberapa mahal mobil ini. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Emmanuel Amandio dari LFN Drifting udah meminjamkan mobilnya untuk kita review dan gue pelajarin juga. So basically ini adalah Nissan 180SX, mobil driftnya Mas Emmanuel Amandio. Tapi yang menarik, mobil ini bukan mobil utamanya Mas Amandio. Ini adalah mobil latihannya. Mesinnya masih standar SR20 dan speknya pun juga bukan spek yang high end banget. Tapi Mas Amandio bisa nyeting ini mobil untuk dijadiin mobil kompetisi. Bayangin aja, ini bukan mobil kompetisi utama, tapi dipakai kompetisi utama menang mulu. Kemarin di event IDC round 1, mobil ini juara 1. Hampir ketemu sama gue di final, tapi sayangnya nggak ketemu karena mobil gue trouble waktu itu. Dan mobil ini akan digunakan oleh Mas Amandio di kejuaraan nasional 2023. Ya, gue lihat sih kayaknya bakal jadi champion lagi ini mobil. Oke, kita langsung lihat aja dari eksteriornya. Mobil ini menggunakan body kit Origin Labo Raijin, mulai dari bumper depan, fender, kap mesin, side skirt, fender belakang, sampai ke bumper belakang. Body kit ini Jepang banget menurut gua, dari gondrongan depannya. Kalian lihat, ini JDM banget menurut gua. Mobil drift di Jepang banyak yang pakai body kit ini juga. Dan ada beberapa sponsor yang relate banget sama gua nih. Salah satunya ada Auto5. Auto5 ini adalah toko RC driftnya Mas Emmanuel Amandio. Jadi bagi kalian yang mau belanja RC drift ya, gue kan sering main RC drift sama Mas Amandio. Ya, belanjanya di Auto5 ini ya. Nah, ini ada yang keren nih di sini, sponsor Origin Labo, karena body kitnya full Origin Labo, disupport langsung oleh Origin Labo dari Jepang. Dan ini emang body kit yang keren banget ya. Dari fender aja kita lihat lekukannya tuh manis, sama kayak mobil yang kemarin kita review. Klik link di sini kalau kalian mau nonton videonya. Dan fender Origin Labo ini kurang lebih nambah masing-masing sisinya itu sekitar 6 cm. Jadi dengan penambahan ini, kaki-kaki di bagian depan pun juga bisa jadi lebih keluar. Untuk bagian kaki-kaki ntar kita bakal lihat di atas lift. Kita akan bacain nih kaki-kaki yang Mas Amandio pakai apa, mulai dari suspensi sampai ke bagian lower armnya. Nah, ini namanya juga mobil drift ya. Bagian pintunya ada penyokan, kayak ketabrak mobil pas lagi tandem. Udah biasa, mobil gue juga udah sering kayak gini. Dan yang menarik di pintu ini, bagian kacanya nih udah diganti jadi akrilik. Jadi ini kaca udah nggak bisa naik turun lagi, udah paten, dikasih dudukan. Tapi sayang ya, karena SX itu semuanya frameless, jadi bikin akrilik itu ada sedikit susah. Ini aja ada gap di sini, air pun bisa masuk. But it's okay. Yang penting dengan pakai Mika ini, tujuannya adalah mengurangi beban di mobil ini. Jadi mobilnya bisa lebih enteng lagi, bisa makin lebih kencang. Nah, untuk bagian over fender belakang juga sama menggunakan Origin Labo. Yang lebarnya ini kurang lebih masing-masing sisi nambah sekitar 6 cm. Jadi bagian ban belakang bisa lebih keluar juga. Dan untuk bagian bumper belakang, mobil ini dilengkapi juga dengan body kit Origin Labo. Yang ciri khasnya ini bagian bawahnya ada diffuser buat aerodinamis dan buat estetika juga. Jarang banget body kit SX yang bentuknya kayak gini. Sekarang tuh zamannya SX udah nggak ada bumper belakang lagi kayak mobil gue. Tapi pakai bumper belakang juga jadinya lebih manis. Dan lebih nggak worry kalau kita lagi nempel tembok. Karena impact-nya pertama tuh ke bumper dulu, nggak langsung ke lampu. Nah, ini lampunya juga belum yang Type X, ini masih yang lama. Mungkin karena biar nggak mahal kalau terjadi sesuatu yang tidak enak, kayak nabrak gitu kan, gantinya lebih murah dan jadinya lebih efisien. Dan kita lanjut, di atas ini juga ada wing. Wing ini merek dari Jepang juga, lupa gue mereknya apa. Dulu gue pakai wing ini, tapi sekarang udah enggak. Dan di sini ada tulisan In Memoriam Januar Hilmi. Untuk bagian kaca belakang juga udah diganti pakai akrilik biar weight reduction juga, ngurangin beban di mobil ini. Mobil makin enteng, makin bisa laju. Dan yang menarik, mobil ini untuk bagian belakang masih simple banget. Radiator masih di bagian depan, belum ada hal-hal yang dipindahkan ke belakang kecuali tangki bensin custom ini. Tangki bensinnya ini kurang lebih 20 literan, ditaruh lumayan bagian atas karena Mas Amandio pengen ngejar body roll kiri kanan. Beda sama mobil drift gua. Mobil drift gua itu tangkinya di bawah, kalau Mas Amandio di atas, biar body roll untuk di bagian belakang lebih bisa main lagi kanan kiri. Dan menurut gua setup bagian bagasinya ini simple banget, cuman ada tangki bensin sama fuel pump.
That's it, simple banget, ditutup cover biar kepisah antara bagian perbensinan sama bagian interior. Itu udah wajib di drifting, soalnya biar kalau ada apa-apa, bagian interiornya tetap aman. Nah, ngomongin soal interior, langsung aja kita ke interior. Lanjut ke bagian interior, layaknya mobil drift, semua bagian interior udah ditrondolin dan dikasih roll bar. Yang roll bar ini dicat warna biru, interiornya warna hitam. Jadi di bagian dalam nih kesannya lumayan gelap. Dan menurut gua ini interior mobil drift yang lumayan rapih juga. Dashboardnya pun juga simple banget, bahan karbon. Dan dashboard ini bukan dashboardnya Essex by the way. Ini dashboardnya Silvia S14 kalau nggak salah. Dan first impresi gua di interior ini, posisi duduk Mas Amandio itu pendek banget, gila. Ini gua harus kayak ngejatuhin badan untuk koplingnya sampai mentok. Kalau nggak ngejatuhin badan tuh kopling nggak nyampe. Dan ini gue cuma bisa lihat kap mesin, bahkan atasnya kap mesin. Kalau ada kon di depan tuh gue nggak bisa lihat. Posisi duduknya Mas Amandio gue akuin lebih pendek lagi daripada gue, lebih pendek lagi daripada posisi duduknya Dipo. Oke, untuk bagian dashboard ada beberapa tombol esensial, kayak di sini ada wiper, ada lampu, fan sama ignition. Dan yang menarik di sini ada tombol buat naikin kaca, tapi fungsinya udah diganti. Ini buat naikin lampu depan, ada tulisannya nih, pop up. Dan untuk dashnya ini udah pakai Haltech Respect yang kita bisa lihat RPM dan segala macam informasi. Di sebelahnya lagi ada yang menarik, ada indikator buat nentuin kita ada di gigi berapa. Karena mobil ini udah pakai sequential merek Hollinger. Jadi udah nggak pakai gearbox S pattern lagi. Ini kalau naikin gigi tinggal ke bawah, cetak. Kalau turunin gigi tinggal ke atas. Nah, ini yang bikin mobil Mas Amandio kalau di lurusan tuh kenceng banget. Kalau kalian lihat video tandem gue sama Amandio, gue pasti ketinggalan di lurusan karena mobil ini perpindahan dari gigi 1 ke gigi 2 dan seterusnya lebih cepat dibandingkan dengan edge pattern. Kita tinggal tarik aja, lebih simpel untuk kitanya sendiri dan gearboxnya juga lebih canggih, percepatannya lebih kencang. Makanya di lurusan mobil ini bisa kencang banget walaupun mesinnya nggak sekencang 2JZ. Dan di sebelah gearbox sequential ini ada rem tangan hidrolik yang gagangnya menurut gue lumayan tinggi. Mungkin biar nariknya bisa lebih pakai tenaga. Udah langsung ke kaliper belakang yang udah dual. Nah, untuk setirnya udah diganti juga pakai merek ProDrive dengan bahan sweat, jadi pastinya gripnya dapat banget untuk bagian setir. Joknya juga udah diganti pakai merek Bright. Ini sama kayak punya gue, warna biru. Suka banget gue jok warna biru. Nyambung juga ini sama roll bar yang warna birunya. Dan yang paling keren untuk di bagian driver nih, yaitu harness ini. Ini harness dengan motif loreng tentara yang jarang banget ada di mobil balap lain. Cuman gue pernah lihat di mobilnya Amandio doang. Bagus banget. Rasanya juga nyaman banget. So far itu aja untuk bagian interior, sama paling ada satu lagi yaitu bagian door trimnya udah dilapis pakai aluminium biasa, udah nggak ada dashboardnya lagi. Dan yang menarik di roll barnya juga ada di cover pakai bahan karbon. Nah, sekarang langsung aja kita nyalain mobilnya, penasaran gue gimana suara si SR20 DET-nya ini. Nyalain, kita tinggal cut off, ignition, and then abis itu pastiin kita di gigi netral. Ini gimana cara netralin ya? Oke, sekarang kita udah di gigi netral nih, udah dibantuin sama mekaniknya. Sekarang tinggal kita nyalain. Udah lama gue nggak dengar suara SR20 DET. Suaranya kurang lebih kayak K24 Divo, tapi nggak secempreng K24 Divo. Dan mobil ini lumayan kencang juga suaranya karena knalpot belakangnya udah straight pipe. Sekarang langsung aja kita coba denger. Kita gas sampai RPM 7000. Oke, mati sekarang. Karena mesinnya belum panas. Dan karena sekarang ignitionnya udah hidup, kita bisa lihat indikator giginya nih. Ini sekarang gigi 0 atau gigi netral. Kalau kita injek kopling, kita tarik ke bawah, dia pindah ke gigi 1. Terus bisa langsung ke gigi 2, gigi 3, gigi 4. Asik banget deh pokoknya. Kalau netral kita kayak ke gigi R, ke atas. Mantap. Suatu saat gue harus punya gearbox sequential kayak gini karena nyaman banget pasti bawa ya. Oke, sekarang kita lihat bagian paling menarik dari mobil ini, yaitu mesinnya. Mesinnya ini pakai mesin SR20. SR20 ini adalah mesin standarnya dari semua Silvia. Dan untuk mesin ini adalah SR20 milik S13 yang emang diperuntukkan untuk Silvia S13. Nah, benefitnya pakai SR20 untuk drifting. Pertama, mobilnya lebih enteng pastinya karena 4 silinder doang dibanding sama 2JZ yang 6 silinder. Mobil ini 4 silinder, jauh lebih enteng, switching jadi lebih enak, mobilnya tuh jadi lebih gampang dikontrol pastinya. Tapi
mesin ini juga punya drawback, yaitu untuk bagian power bandnya nih, kita harus ngejaga powernya itu di RPM 4000 ke 7000. Jadi kalau di bawah 4000 RPM mobilnya nge-lag. Sementara kalau mesin lain kayak 2JZ dari RPM 2000 sampai 3000 tuh kita udah punya power. So, kalau kita pakai mesin SR20 untuk drifting, kita harus bisa banget ngejaga RPM tuh di atas terus. Kalau RPM-nya udah sekali ke bawah nih, misalnya kita habis injek kopling atau habis rem tangan, itu kan pasti RPM turun. Nah, naikinnya lagi tuh susah. Jadi kita harus tetap ngejaga RPM di 3000. Dan itu dia kenapa mesin ini jarang dipakai di dunia drifting, karena lumayan susah. Cuman orang-orang tertentu, orang yang kakinya jago bisa bawa mobil ini. Salah satunya Mas Emmanuel Amandio. Cuman karena mesin ini enteng banget, jadi mobil ini sangat laju untuk dipakai drifting. Makanya semua orang susah ngejar mobil ini. Dan yang menarik, surprisingly, untuk bagian internal mesinnya ini semuanya masih standar, cuman ganti camnya doang. Camnya ini pakai merek Tomei Pond Cam, dan modifikasinya mostly dilakukan di bagian eksternal mesinnya ini. Salah satunya intake-nya udah pakai G-Ready yang dilengkapi dengan block of turbo smart, dan untuk bagian header juga udah diganti dengan merek HKS, dan turbonya ini pakai GT28 merek Pulsar yang lumayan kecil, karena kalau turbonya pakai turbo gede, mesin nge-lag, jadi makin nge-lag lagi pastinya. Untuk bagian radiator, mobil ini masih di bagian depan, belum dipindahin ke bagian belakang. Mungkin nggak butuh juga kali ya, karena depannya kan juga udah enteng, harusnya weight distribution antara depan sama belakang udah lumayan rata. Dan karena radiator di depan jadi lumayan padat nih ya. Ada radiator, intercooler, sama oil cooler dijadiin satu, fan-nya pun juga cuma satu. Menarik banget sih ini mesin. Modifikasinya simple, dan Mas Amandio ngedesain bagian mesinnya ini supaya troubleshoot-nya tuh gampang. Jadi kalau ada apa-apa gampang untuk ngebenerinnya. Dan by the way, mobil ini juga udah di reinforce untuk bagian sasisnya. Bisa dilihat nih, untuk bagian sini udah di las-las, dan ini dilakukan di keseluruhan sasisnya, mulai dari bagian engine bay sampai ke interior sampai ke bagian belakang udah di reinforce semua. Dari semua modifikasi ini, kurang lebih mesinnya menghasilkan tenaga 300 horsepower dengan torsi di bawah 300-an. Jadi torsinya sedikit, horsepowernya lumayan gede untuk ukuran mesin 4 silinder. Jadi pastinya bisa dibilang mesin ini lumayan kencang, tapi ya itu, di bawahnya rada sedikit nge-lag. Cuman kalau kakinya jago kayak Mas Amandio, semua nggak ada masalah. Dan ngomongin kaki, kita akan bahas kaki-kaki. Kaki-kakinya ini juga spesial banget, kita akan lihat, kita naikin dulu ke atas lift ya. Oke, mobil udah di atas lift, dan sekarang kita bisa lihat kaki-kakinya secara keseluruhan mulai dari bagian depan. Untuk bagian velgnya ini Mas Dio pakai ring 17 dengan profil ban itu di 245 40 17. Kenapa pakai ring 17? Karena kalau kita pakai ring yang lebih kecil, untuk bagian depan tuh kontrolnya jadi lebih enak, setirnya jadi lebih enteng, walaupun gripnya nggak begitu kerasa. Ya, oke gitu deh. Kalau gua lebih suka ring 18, kalau Mas Amandio style 17, tapi untuk profil bannya kurang lebih sama, dan velgnya ini pakai velg SSW. Untuk remnya masih pakai rem standar dari Nissan 4 pot, dan yang menarik di bagian kaki-kakinya di belakang velg ini, yaitu kaki-kaki D-Max ini. Jadi untuk bagian lower armnya, warna birunya ini semuanya pakai D-Max. D-Max ini adalah kaki-kaki yang dipakai oleh drifter kebanggaan kita dari Jepang, yaitu Yokoi-san. 3 times world champion di D1GP. Dia pakai kaki-kaki yang sama. Ini kaki-kaki enak banget, kemarin gue udah sempat nyoba juga. Walaupun angle-nya nggak sebesar Wiseweb, tapi geometrinya tuh mendukung buat dipakai mobil drifting. Jadi lebih kenceng lah, pokoknya nyeting-nyetingnya juga lebih enak. Kalau kita belokin sebelah sana, angle-nya juga lumayan patah nih. Ya, balik lagi, walaupun nggak sepatah Wiseweb, tapi ini drifting dengan angle segini udah cukup banget. Nah, untuk bagian coilovernya, mobil ini bagian depan menggunakan ISC, tapi untuk bagian pernya udah diganti pakai Swiss Spring. Swiss Spring ini spring yang dipakai di G5. Untuk bagian knuckle-nya juga udah diganti pakai merek Tonka. Ini CNC billet gitu, jadi pastinya lebih kuat dan enteng. Dan ya kurang lebih gitu untuk bagian depan. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Kalau velg depan pakai ring 17, untuk velg belakang ini pakai ring 18, lebar 9,5, yang dibalut dengan ban ukuran 265 35 R18. Nah, yang keren untuk bagian belakang, coilovernya ini sama kayak punya gue, yaitu BG5 dengan Swift Spring. Tapi bedanya kalau punya gue itu stiffness-nya 4 kilo, kalau ini 3 kilo. Jadi ini lebih empuk, bawanya pasti jauh lebih susah karena belakangnya jauh lebih grip, dan mungkin itu salah satunya kenapa mobil ini juga kenceng. Karena bagian belakangnya empuk banget, jadi bisa dapat grip terus. Pas ngedrift tuh belakangnya
dia gini. Nah, kalau punya gue tuh nggak gini-gini banget. Kalau Amandio lagi ngedrift, pasti udah mobilnya main banget karena depan enteng, belakangnya juga enteng. Nah, sekarang kita lihat bagian kaki-kakinya. Nah, untuk kaki-kaki belakang ini beda merek sama bagian depan. Untuk bagian belakang semuanya full driftworks, mulai dari lower arm, upper arm, dan segala perintilannya. Bahkan sampai ke bagian knuckle ini juga driftworks. Jadi semuanya warna oranye, sama kayak mobil gua. Cuman kalau mobil gua udah dicat warna biru, biar sama kayak Wisepep. Sekarang mumpung mobilnya di atas lift, saatnya gua dan Bilal mempelajari dulu settingan-settingan kaki-kakinya supaya mobil gua bisa sekencang mobil Amandio. Ntar ya mas, kita bacain dulu nih mobil lo. Oke, kita udah mempelajari kaki-kakinya nih ya. Bilal udah ngukur-ngukurin, Dipo sebagai supervisor juga. Dan hasil akhirnya adalah ini. Hasilnya adalah skill. Karena kaki-kakinya settingannya sama sama gue, ternyata beda. Cuman 4 kilo ke 3 kilo doang, semuanya sama. Enteng mobil juga harusnya sama, mobilnya sama. Bedanya di skill doang ternyata. Jadi kayaknya untuk bikin mobil jadi kencang, nggak cuma mobilnya doang, tapi skill juga harus dikencangin. Jam terbang. Jam terbang ya. Jam terbang tuh nggak bohong guys. Ya overall menurut gue modifikasi di mobil ini lumayan proper untuk ukuran mobil drift di Indonesia. Tapi menurut gue yang lebih proper adalah komposisi antara settingan mesin, kaki-kaki, dan sasis saya itu sendiri. Pas banget untuk dipakai di sirkuit Indonesia, apalagi dengan gaya driftingnya si Mas Emmanuel Amandio. So thank you so much Mas Dio udah kembali lagi meminjamkan mobil driftnya untuk kita review, kita bacain juga. Dan walaupun hasil bacaannya itu lebih ke skill ya, bukan ke settingan mobilnya. Dan bagi kalian penasaran sama harga mobil ini dijual sama Mas Emmanuel Amandio di harga 1, sekian M. Nah, bagi kalian yang tertarik, langsung aja cek Instagramnya Mas Amandio atau cek channel YouTube-nya karena Mas Amandio juga punya channel YouTube. So langsung aja ke channel YouTube Amandio. Abis ini kalau kalian yang mau lihat mobil ini ngedrift atau mau lihat lebih detail lagi, semuanya lengkap di channel YouTube-nya Mas Amandio. Dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Keep driving safe and goodbye.